sekalian, senang kali bertemu dengan kalian pada saat ini. Bersama Saudara Asman belajar kembali dengan agama Katolik. Dan tema kita hari ini, bab 2 bagian B, bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap pengaruh media massa. Nah, media komunikasi dewasa ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Sebagai dampaknya, informasi yang masuk setiap hari itu tidak terbendung lagi. Persoalannya adalah informasi itu ada yang bersifat membangun dan ada yang merugikan. Nah, sekarang para remaja umumnya bersifat polos dan mengadopsi kehadiran media itu. Mereka menelan begitu saja apa yang disediakan dan tidak mencernanya. Sehubungan dengan itu, remaja perlu mendapat bimbingan supaya mereka bisa bersikap kritis dan memilih media dan mampu mengolah media itu menjadi nutrisi untuk meningkatkan kualitas kehidupan mereka. Maka untuk itu, seorang remaja diminta untuk bersikap kritis, mencoba menyaring mana yang semestinya untuk perkembangan diri mereka. Untuk itu, marilah kita awali pembelajaran ini dengan doa penutup. Selamat pagi para student sekalian. Hari ini kita masuk pada bagian B dari bab 2, bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap pengaruh media massa. Tentu kita sudah lihat bahwa media massa luar biasa mempengaruhi kehidupan kita. Nah, untuk itu mari kita belajar dengan baik. Kita awali pembelajaran ini dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, puji dan syukur kami haturkan hanya kepadamu. Begitu banyak pilihan dalam hidup ini. Ada yang dapat menjauhkan kami daripadamu, tetapi juga ada pilihan yang membuat kami semakin dekat kepadamu. Ya Allah, ajarkan kami untuk setia hanya kepadamu. Mampukanlah kami belajar bagaimana Engkau setia pada pilihan kasih, sehingga begitu banyak orang yang terangkat kemanusiaannya. Buatlah kami semakin tangguh dalam menyikapi tawaran. Buatlah kami semakin dewasa dengan tantangan itu. Buatlah kami semakin bertanggung jawab terhadap tugas kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pada pembelajaran ini, Sir akan mengajak kalian untuk lebih banyak melatih diri sendiri. Ya, Sir sudah sediakan buku elektronik, silakan buka di Edmodo nanti. Lalu kita mengamati saat ini media dan pengaruhnya pada kehidupan kita. Ya, luar biasa pengaruhnya dalam kehidupan kita. Hampir tidak ada sedetik waktu pun yang terlewatkan tanpa kita menggunakan media komunikasi, media sosial. Nah, maka mari kita mengamati. Ya, silakan kita baca artikel tentang remaja korban media. Betulkah? Nah, dari situ coba kalian lihat bagaimana para remaja, termasuk diri kalian sendiri, hingga juga orang tua, ya, apakah telah menjadi korban dari media? Nah, silakan isi nanti, ya, tulis analisismu ini dalam satu paragraf setelah membaca bacaan tentang remaja korban media. Betulkah? Nah, selanjutnya kita masuk pada pandangan gereja berdasarkan Dekrit Konsili Vatikan II. Ini tentang komunikasi sosial, Inter Mirifica, artikel 9 dan 10. Untuk membaca dokumen ini juga, Sir minta kalian sedikit melatih diri. Coba buka artikel 9. Ini soal panduan Sir berikan. Kriteria apa yang sebaiknya digunakan dalam memilih informasi? Nah, ini dia ya. Lalu kita diajak menghindari informasi yang menimbulkan kerugian rohani, membahayakan sesama dengan contoh buruk, menghalang-halangi tersebarnya informasi yang baik, dan mendukung tersiar informasi yang buruk. Coba berikan contoh yang seperti ini. Cukup satu contohnya. Yang ketiga, apa yang dimaksud bahwa kita perlu menerima informasi dengan mempertimbangkan hukum moral
dan menuruti pedoman suara hati. Nah, ini dia. Ya, ini untuk artikel 9. Ada 3 panduan soal. Coba baca nanti dokumen ini. Nah, artikel 10 Sir memberikan juga soal panduan. Ya. Apa kewajiban kaum muda dalam menyikapi dan menggunakan berbagai kemajuan media sosial maupun media elektronik? Lalu yang kedua, apa kewajiban orang tua dalam menyikapi dan menggunakan berbagai kemajuan media sosial maupun elektronik? Ya, kaum muda dan orang tua. Silakan baca artikel 10. Ya, supaya proses pembelajaran itu terjadi. Kalau Sir hanya mendikte, memberikan bahan, memberikan rangkuman sama kalian, itu tidak belajar. Ya, biarlah kita berproses seperti ini. Nah, yang ketiga, ini ada bahan dari seorang monsinyor, ya, berani ambil sikap. Soal panduannya adalah, apa yang kalian pahami dari pernyataan, jadikanlah media sebagai alat bukan tuan. Media bukan segala-galanya yang harus melampaui hati nurani, akal budi sehat, dan kebutuhan konkret yang menggunakannya. Ya, apa pemahaman kalian tentang pernyataan itu? Lalu yang kedua, Monsinyur atau Uskup Hilarion Datus Lega Rojo menekankan perlunya bersikap kritis terhadap media. Dengan cara bagaimana sikap itu diwujudkan? Bagaimana kamu bisa mewujudkan? Ya. Nah, maka ya, sebagai rangkuman saya memberikan beberapa penegasan-penegasan. Yang pertama, media berasal dari bahasa Latin, merupakan bentuk jamak dari medium. Secara harafiah berarti perantara atau pengantar. Ya. Dalam arti ya, perantara atau pengantar untuk menyalurkan pesan atau informasi. Begitu arti sederhananya. Nah, yang sekarang ya sedang kita alami adalah revolusi informasi. Karena berbagai kemajuan teknologi media, kita dibanjiri oleh arus informasi yang melimpah ruah dan tidak henti, hampir tanpa saringan. Informasi-informasi itu dapat berupa informasi yang baik dan membangun, tetapi juga dapat berupa informasi yang buruk dan merusak. Ya, ini harus kita ingat. Ini terjadi revolusi informasi. Ya. Nah, apa yang diharapkan dari kita? Kita harus memiliki sikap kritis terhadap informasi yang kita terima. Sikap kritis berarti apa? Dapat memilah-milah mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang positif, mana yang negatif. Jadi kita harus bersikap kritis terhadap pengaruh positif dan negatif dari media yang menyuguhkan berbagai informasi. Ya, nah itu harus kita ingat bahwa ada yang membangun, ada yang merusak. Kita pilah-pilah. Nah, berikutnya kita harus memiliki sikap kritis terhadap semua informasi yang kita terima. Ya, bersikap kritis bukan berarti kita menolak mentah-mentah tentang media, melainkan kita menyaringnya dan mampu mempertanggungjawabkan apa yang kita pilih dan kita percaya. Nah, sikap kritis mengandalkan apa? Kedewasaan berpikir, mampu mempertimbangkan baik buruk suatu hal, selektif dan mampu membuat skala prioritas dalam menentukan pilihan-pilihan hidup. Dengan demikian kita dapat menempatkan media massa pada tempat yang semestinya bagi perkembangan kita. Nah, jadi bersikap kritis berarti mempertanggungjawabkan apa yang kita pilih dan kita percaya. Nah, untuk bahan kitab sucinya mari kita buka Markus 2 ayat 23 sampai 28. Beginilah zaman Yesus. Yesus juga kritis terhadap media. Nah, ini bagaimana saatnya
Mereka menekankan hukum Taurat, sementara kebutuhan para murid wajib mereka seperti melanggar hukum Taurat. Jadi sebenarnya bukan melanggar, tapi Yesus kritis pada aturan-aturan yang ada. Jadi pada zaman Yesus media yang ada itu adalah hanya kitab, dan kitab itu adalah kitab Taurat. Jadi Yesus kritis terhadap kitab Taurat yang sudah mulai dimanipulasi demi kepentingan sekelompok orang. Maka kritis artinya tidak menerima begitu saja suatu gagasan atau prinsip, tetapi mempertanyakan kebenaran.